Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama mata kuliah Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini yang akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kita peroleh, yaitu tentang observasi. Di sini saya selaku kelompok pertama sebagai perwakilan akan menjelaskan sedikit tentang observasi. Observasi yaitu cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sebagai pencatatan penelitian atau sebagai sasaran pengamatan penelitian. Dan yang kedua yaitu yang tujuan dari observasi yaitu untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab masalah yang muncul dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam PTK, observasi bertujuan untuk memperoleh dan melalui pengamatan kegiatan di kelas untuk menggunakan sebagai dasar dalam memantau proses dan dampak perbaikan yang direncanakan. Hasil observasi digunakan untuk membuat perencanaan pada siklus berikutnya. Observasi sendiri memiliki fungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan perencanaan tindakan yang telah dibuat sebelumnya. Observasi ini juga berfungsi untuk mengetahui sejumlah nama pelaksanaan tindakannya yang telah berhasil dalam membuat perubahan atau perbaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, ada manfaat observasi. Manfaat observasi itu sendiri yaitu dapat lebih aktif di luar lapangan atau ketika berada di luar, menjadi lebih mengenal lingkungan dengan baik, memiliki kondisi psikologis yang bagus. Melalui observasi lapangan, mahasiswa dapat mengenal proyeksi ruang lingkup pekerjaan secara mendalam. Yang kemudian akan aku lanjutkan keempat yaitu jenis-jenis observasi. Yang pertama observasi partisipan, observasi terus terang atau tersamar. Yang ketiga observasi sistematik, yang keempat observasi eksperimental, yang kelima yaitu observasi formal dan observasi non formal. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan metode observasi ini sangat berpengaruh bagi pemenuhan rasa ingin tahu bagi peneliti, menyajikan wahana objek secara nyata tanpa harus memanipulasi data penelitian. Mudah dalam pelaksanaannya, melakukan observasi dapat meningkatkan motivasi dalam penyusunan data. Kelebihan lainnya dalam penggunaan metode observasi ini adalah merupakan metode yang bisa dilakukan atau digunakan untuk meneliti macam-macam gejala, memungkinkan pencatatan selagi bersama berjalannya suatu gejala, tidak bergantung kepada self-report. Selain itu, peneliti dapat menggunakan variasi pendekatan, salah satunya pendekatan inductive discovery. Sedangkan kelemahan metode observasi adalah membutuhkan persiapan dengan waktu yang lama. Pelaksanaan metode observasi membutuhkan biaya dan tenaga. Data yang diinginkan juga kurang sesuai dengan yang diharapkan terkadang. Kekurangan lainnya dalam penggunaan metode observasi adalah adanya suatu kegiatan yang mungkin tidak boleh untuk diamati, misalnya seperti yang bersifat pribadi. Kemudian penelitian biasanya tidak bisa dilakukan terhadap fenomena yang sifatnya berlangsung lama. Pedoman observasi. Pedoman observasi ialah suatu proses pemeriksaan data dokumen yang dapat memberikan informasi dengan akurat dan tepat. Ada dua jenis bentuk format dalam pedoman observasi, yaitu yang pertama, berisi butir pokok kegiatan yang akan diobservasikan. Yang kedua, berisi butir pokok yang mungkin diperlihatkan oleh individu yang diamati. Cara merancang observasi. Cara merancang observasi yaitu yang pertama, tetapkan tujuan observasi. Yang kedua, pahami dan pastikan materi observasi. Kemudian yang ketiga, gali variabel-variabel dan sub-variabel-variabelnya. Yang keempat, yaitu tetapkan indikator. Selanjutnya, alat pencatat observasi. Alat-alat pencatat observasi yaitu yang pertama, bisa menggunakan alat pencatat anekdot, bisa juga menggunakan catatan berkala. Yang selanjutnya dengan daftar cek,
atau skala penilaian. Yang terakhir bisa menggunakan alat pencatat mekanik yang digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan observasi, misalnya seperti recorder, video kamera, atau komputer. Baik, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.